Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Kemudian Bapak Ibu juga meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Pratama yang ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan modul pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti beberapa waktu yang lalu. Dan di sini nanti kita akan belajar tentang apa itu yang namanya budaya positif. Nah ini nanti bisa kita lihat sama-sama. Sebelum masuk ke intinya, di sini saya ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu setuju bila satu, untuk pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju betul Bapak Ibu? Tidak, belum tentu ya. Yang terbaik. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi anak. Belum tentu juga ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa juga. Oke, baik. Kemudian yang keempat, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap anak yang bermasalah. Setuju ya? Oke, baik. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kita dapatkan jawabannya nanti setelah materi ini nanti selesai diberikan. Kemudian, nah di sini budaya positif itu apa? Ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau di kelas. Jadi ini nanti merupakan suatu bentuk-bentuk nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik. Tentunya kita sebagai guru kan memang memberikan nilai-nilai yang baik, tidak mungkin memberikan nilai yang buruk, itu pasti seperti itu. Nah, dari budaya positif tadi kita mempunyai strategi bagaimana kita mewujudkan budaya positif itu tadi. Di sini ada 6 strategi. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas atau sekolah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Dari ke-6 istilah di sini, apakah ada yang asing menurut Bapak Ibu? Yang terakhir ya. Oke. Nah, segitiga restitusi ini nanti akan kita pelajari di sini, memang nanti akan kita paparkan. Kemudian ini nanti memang akan mendukung adanya budaya positif tadi. Ini Bapak Ibu. Lalu di sini kita akan membuat suatu permainan kecil. Jadi kegiatan ini berpasangan. Lepas. Bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu, nanti bisa Bu Hendy dengan berkata, kemudian Pak Budi dengan Pak Mun dan seterusnya. Bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu ada benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Misalnya apalah, cincin pernikahan atau apa begitu. Kemudian genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi misalnya bagian saja yang genggam, nanti akan lakukan yang berikutnya. Kemudian buatlah sebuah kepala. Ya, contoh seperti itu. Kemudian nanti pasangan Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta untuk memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara satu ini membujuk, ini yang baik-baik. Kemudian bisa mengancam, diancam misalnya. Kemudian dihadik, pokoknya ya seperti itu yang bisa. Merayu atau menyuap atau apa saja akan dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, misalnya beri ada ya barang berayu. Oh ini. Oke, kalau misalnya benda ini berharga bagi Bapak Ibu, kira-kira nanti ini akan Bapak Ibu buka tidak? Tidak. Sekuat tenaga
hadiah dan sebagainya ya. Panik renang. Panik renang. Komitmennya saya gitu. Oh, tergantung ya. Oke. Nah, dari sini ini kan kita yang punya kepala tangan ini, kemudian kita yang mempertahankan benda ini. Berarti yang mengontrol ataupun sebagai wujud kita melakukan usaha kita agar tidak terbuka, ini kan berasal dari diri kita sendiri tuh Bapak Ibu. Berarti orang lain bisa mencampuri apa yang menjadi keyakinan kita seperti ini tidak? Tidak kan? Ya. Nah, ini nantilah yang akan diarahkan ke disiplin positif itu tadi. Jadi, setiap anak itu mempunyai keinginan sendiri, bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi, misalnya kayak disiplin itu kan nanti wujudnya seperti peraturan-peraturan. Kalau peraturan itu kan biasanya yang membuat sekolah sudah menerapkan ini itu berangkat masuk pukul 7 tidak boleh terlambat istilah jam segini. Nah, tapi kan seperti itu mungkin bisa melakukan misalnya lambat hadir kan bisa Pak? Nah, itu kan dari dirinya sendiri. Nah, maka dari itu ini budaya positif itu nanti akan mengembangkan potensi dari diri masing-masing anak agar dia bisa mengontrol dirinya sendiri, tentunya dihubungkan dengan hal-hal yang positif. Kemudian ini dari itu tadi kegiatan kepala tangan yang kita lakukan tadi, ini ada perubahan paradigma teori kontrol dari dia dan dosen. Nah, biasanya itu kan guru mengontrol murid, padahal ini sebenarnya hanya ilusi, karena yang mengontrol itu tetap murid itu sendiri. Jadi misalnya mengumpulkan tugas harus hari Senin misalnya, tapi ada juga kan siswa yang tidak mengumpulkan. Nah, itu balik lagi. Jadi memang kontrol diri itu sangat besar sekali dampaknya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang melakukan seperti itu nih Bapak Ibu, biar karakternya bagus. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terkadang tidak, misalnya memberikan hadiah, misalnya. Kalau memberikan hadiah kan berarti dia nanti ketergantungan. Oh, kalau saya mendapat hadiah nanti saya akan ini itu dan sebagainya. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang masih saja sering dilakukan karena merasa sudah dewasa, sudah tua misalnya itu, terus kita memaksa anak. Padahal anak mempunyai keinginan sendiri, punya kebutuhan dasar juga yang memang harus dipenuhi. Nah, paradigma seperti ini sebenarnya tidak hanya diterapkan di sekolah, di keluarga pun juga bisa. Jadi ini bisa untuk ilmu kita di mana saja. Lalu ini perubahan paradigma stimulus stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi terkadang memang kita harus memposisikan sebagai dia, tidak bisa hanya satu posisi saja. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi pikirannya positif terus gitu. Nah itu karena dia sudah berbuat salah, tapi pasti ada positifnya. Ini karena apa tuh atau bagaimana dicari. Orang lain bisa mengontrol saya, stimulus respon. Sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu berlaku juga untuk kita Bapak Ibu. Tidak hanya murid. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini nggak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Kalau yang dari kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang kalah di stimulus respon. Kalau di teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi tidak ada yang
bahasa Latin. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian di sini, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan paksaan, ya tadi ya peraturan itu tadi. Tapi kalau peraturan kan yang membuat hanya tertentu saja, yang nanti akan melakukan peraturan itu tidak bisa ikut andil. Nah, di sini yang akan diubah. Kemudian nilai-nilai positif tadi itu berwujud pada ini. Sekarang ini kan ada profil pelajar Pancasila itu tadi ya Bapak Ibu ya, kurikulum merdeka ini. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajaran Pancasila yang ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu terdiri dari motivasi eksternal dan internal. Nah, internal ini nantilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Kalau selama ini kan masih misalnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya kan seperti itu. Nanti apa namanya yang dilakukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain berarti melakukan ini yang biasanya bisa mendapatkan imbalan dari guru atau gurunya sudah memberikan apa namanya stimulus. Nanti kalau ada yang bisa nilainya 100 saya berikan 50 penuh misalnya apa gitu. Nah, kalau seperti ini motivasinya masih eksternal, bukan dari dirinya si anak atau siswa. Oke. Tapi kalau untuk yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri, jadi lebih ke penghargaan diri sendiri. Maka di sini motivasi internalnya harus kuat. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya sesuai perintah saja. Lalu ini kok dihukum oleh penghargaan? Penghargaan kok malah menghukum ya Bapak Ibu ya? Tapi yang memang seperti itu adanya. Dengan adanya penghargaan, ya siswa menjadi tidak merdeka karena itu tadi seperti sudah terkotak-kotak atau misalnya bisa membuat orang lain bisa cenderung iri atau memunculkan sisi-sisi yang kurang baik. Dihukum oleh penghargaan ini antara lain adalah menurunkan kualitas, kemudian bisa mematikan kreativitas, bisa juga mengurangi motivasi intrinsik tadi. Penghargaan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berarti anak sudah diminta untuk ke jalur ini misalnya. Padahal mereka mempunyai kebebasan, mempunyai kesenangan, mempunyai hal yang memang dari dirinya sendiri yang perlu bisa dieksplor gitu. Lalu ini tadi yang suka saya sebut, penghargaan merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri, kemudian motivasi hanya sesaat saja untuk menyenangkan guru. Jadi tidak bisa berubah dengan guru. Kemudian menciptakan persaingan di kelas. Persaingan itu boleh, tapi itu tadi tetap harus yang positif, harus jadi diri sendiri tadi. Di sini ada pengakuan atau apresiasi. Biasanya di sini kan kalau misalnya ada anak yang memang dia sekarang sudah kelas tidak ada nih, tapi mungkin dalam mata pelajaran tertentu dia nilainya lebih tinggi gitu. Nah ini perlu adanya pengakuan. Meskipun ya kamu pokoknya diberikan semangat gitu. Ini memang harus selalu dilakukan. Pengakuan ini bisa diberikan secara khusus, bisa secara pribadi, bisa langsung kepada semua murid, bisa ganti-gantian, dan ini harus dilakukan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses.
Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Untuk kalimat pembukanya, kemarin saya perhatikan misalnya apa itu, kemudian nilai kebajikannya adalah rasa empatinya besar sekali. Situasinya misalnya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi terkadang anak melakukan hal yang di luar dugaan misalnya, oh ternyata itu hal yang baik. Nah itu diungkapkan saja sebagai bentuk apresiasi atau pengakuan itu. Kemudian, nah ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau tindakan guru itu misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan melambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, karena sudah melakukan tindakan itu harus dicoret. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisik. Kita cek nih. Yang terakhir ternyata konsekuensi. Karena ini karena pelajarannya, karena hubungan dengan pelajarannya itu sendiri, maka konsekuensi. Lalu kalau yang ini memang hubungan kerasnya. Lalu yang kedua ini menjadikan kertas tugas untuk menuliskan tumpukan air itu konsekuensi sebenarnya. Yang ketiga atas itu. Jadi kalau yang berhubungan dengan pelajarannya itu berarti konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya tadi itu harus push up, harus lari, itu kan menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Karena nanti sudah tumpah ya harus dibersihkan. Kalau sudah dicoret-coret ya harus diganti. Membuat anak sakit itu kan kalau hukuman jangka waktu yang lama. Misalnya karena anak tersebut punya ciri atau misalnya sakit kalau terlalu lama asma apa gitu. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman jangka waktu pendek saja. Kemudian apa saja? Nah ini tadi yang menjadi apa? Sebenarnya kegiatan restitusi ini sudah Bapak Ibu lakukan sebenarnya. Tapi mungkin ini tidak tahu atau belum tahu bahwa ini namanya ini restitusi kok. Nah ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan hidupnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, itu proses restitusi. Ini tidak hanya dilakukan oleh guru BP, tapi sebagai guru mapel, guru wali kelas pun juga bisa melakukan restitusi ini. Sembilan ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan, mencari solusinya, bukan mencari siapa benar siapa salah. Kemudian memperbaiki hubungan, lalu ada tawaran bukan paksaan. Restitusi
Lalu restitusi fokus pada solusi, tadi untuk memecahkan masalah, bukan mencari yang benar dari masalah. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kadang kalau ada murid yang sudah berbuat salah itu kan sama kelompoknya dikecilkan atau gimana gitu ya. Nah ini biar bisa membawa lagi menjadi satu lagi. Nah di sini kemudian ada juga yang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, kenapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi di awal saya sudah menyinggung bahwa kalau peraturan nanti yang membuat itu yang membuat dan biasanya kalau peraturan. Misalnya kalau di sekolah peraturan yang membuat sekolah ya, atau hanya beberapa misalnya pemangku jabatan saja ya. Sedangkan murid tidak ikut ambil kan biasanya kalau peraturan gitu. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu dari semuanya, dari semua warga sekolah. Kalau ini adalah keyakinan sekolah, tapi kalau keyakinan kelas berarti yang murid dan guru, tidak hanya guru. Kadang-kadang kalau misalnya masuk di semester awal lalu membuat kesepakatan di awal gitu, itu kan kadang hanya guru saja. Nanti ini harus duduk di sini, di situ misalnya kalau misalnya praktek. Kemudian memakai buku ini misalnya. Nah, tapi kalau keyakinan kelas tidak, jadi memberikan kesempatan kepada murid agar memunculkan ide-ide. Ini ada contoh gambar yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Di sini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Lalu di situ ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau keyakinan kelas kira-kira itu dalam bentuk apa tuh? Kalimat panjang atau cukup yang singkat, detail tapi mengena? Keyakinan kelas. Keyakinan peraturan. Yang kanan keyakinan. Yang kiri peraturan ya. Iya. Aduh, yang mau berpendapat? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi adalah yang dihubungkan dengan hal yang positif. Positif, tapi ini bisa memuat banyak hal. Misalnya, menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, kemudian piket dilaksanakan dengan baik. Ini merupakan suatu kumpulan tentang misalnya menjaga kebersihan atau bertanggung jawab. Menjaga kebersihan, piket dilaksanakan dengan baik. Ini kan sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, ini menjadi keyakinan kelas di dalam kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas ini merupakan suatu kata yang memuat banyak hal. Ya, kalau kesepakatan masih luas. Kesepakatan. Ya, kesepakatan masih luas. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Ada yang lain Bapak Ibu? Pendapat lain? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Oke, disiplin, tanggung jawab. Kemudian ada dilarang membantu orang lain. Saling menyayangi. Hadir di sekolah 15
pelajaran dimulai, disiplin, dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi, dilarang menggunakan narkoba, mencintai diri sendiri, atau menjaga kesehatan, gitu kan mungkin juga. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Ya Pak, gunakan masker, menjaga kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin, tertib, etika, sopan santun. Nah, mari kita lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Di situ sebenarnya juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, saling menyayangi. Nah, itu juga bisa. Masih banyak sebenarnya bisa. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Jadi menghormati orang lain, bersabar. Nah, ini sabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan, keamanan. Jadi perbedaannya nih, ya. Kalau nilai keyakinan kelas ini berupa tindakan-tindakan positif, gitu. Berupa hanya dua kata, gitu. Tidak lebih dari tidak berupa kalimat, gitu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, ada bertahan hidup. Ini yang tadi tidak hanya kita sebagai orang dewasa saja kebutuhan ini, tapi sebagai murid dan siswa mereka juga memiliki kebutuhan dasar ini yang perlu kita kaji. Jadi tidak bisa kita tadi yang ilusi tadi itu. Guru tidak bisa mengontrol murid karena mereka punya kontrol diri mereka sendiri. Inilah yang perlu digali, diarahkan menjadi hal yang positif. Lalu ini, kita sebagai guru itu sebenarnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kalau penghukum itu ada menghardik, menunjuk, menyakiti, kata-katanya kasar. Membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu itu jangan terlambat, nanti itu dimarahi kepala sekolah misalnya, karena sekarang itu berpikir kamu jangan seperti itu dong. Itu bisa salah satu contoh membuat orang merasa bersalah itu menggunakan kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalau teman itu ini ada kata-kata ayolah lakukan begitu. Tapi kalau ini nanti hanya terus siswa tersebut akan sedang ke salah satu orang saja, salah satu guru saja yang menurut mereka dekat. Kemudian pemantau ini biasanya guru ini mengingatkan ke siswa peraturan sekolah itu apa. Misalnya kamu tidak terlambat harus pakai baju masuk. Lalu kalau manajer ini lebih ke itu tadi, mengingatkan lagi, membalikan lagi ke disiplin positif tadi, budaya positif tadi. Nah, ini misalnya di situ ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kan membuat anak merasa bersalah kan, sudah diucapkan seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, sudah apa istilahnya langsung ngejar sih gitu. Ayolah lakukan lebih buat bapak ini sebetulnya. Kemudian pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer itu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Misalnya kalau ada kasus terlambat datang misalnya, jadi itu tadi karena terlambat berarti kamu harus bagaimana? Yang kadang sering kali saya dengar
bisa memberikan solusi kalau berarti harus begini nih kamu bangunnya lebih pagi nah sudah lama sebagai manajer gitu. Oke, kemudian yang itu ada terakhir mendukung lagi kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu sudah membuat anak down kalau mendukung itu. Bisa direfleksikan untuk hati kita sendiri-sendiri. Terlihat, terdengar, dan terasa seperti apakah masing-masing posisi kontrol tersebut yang tadi. Kemudian adakah yang berbeda dari posisi kontrol yang dijalankan selama ini? Apa dampaknya bagi mungkin? Kemudian posisi kontrol mana yang akan Bapak Ibu bawa ke kelas masing-masing setelah ini setelah kita di notal itu nanti bisa sedikit dari restitusi yang tadi memecahkan masalah. Ada 3 hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu jadi malah seperti ini begitu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ada seperti ngobrol sama murid yang melakukan masalah itu. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga bersalah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi lebih ke istilahnya memaklumi perbuatan salah itu dulu, terus baru kalau perbuatan salah ini tidak salah, baru kita cari solusinya. Stabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Misalnya dia sudah melakukan kesalahan, tapi sebenarnya dia bisa melakukan lebih dari itu. Nah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu kan tidak melakukannya kan? Kan nanti terus anak terpancing untuk ngomong gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi memberikan sikap lain yang baru. Ya, maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Misalnya kalau tadi kasusnya memukul. Apakah kamu bisa menolong dengan lebih baik besok pagi? Jadi diarahkan juga. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kembalikan lagi ke keyakinan. Kalau misalnya di sekolah sudah ada keyakinan sekolah, kembalikan lagi ke keyakinan sekolah. Misalnya hal yang sifatnya misalnya disiplin, saling menyayangi, tanggung jawab. Nah ini ada intervensi 30 detik. Ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa dikemukakan seorang pemantau atau manajer. Misalnya salah satunya adalah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan pada diseminasi budaya musik kali ini. Dan semoga ini tidak hanya sebagai tuntutan saya karena harus mengumpulkan tugas, tidak, tapi semoga ini sebagai wawasan kita semua di Bapak Ibu. Paling tidak nanti bisa dilakukan pada saat mata pelajaran masing-masing. Misalnya mulai dari yang kecil dulu apa gitu, atau membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya dilakukan oleh kelas saja, tapi di mata pelajaran itu juga bisa masuk ke situ. BP pun juga bisa masuk ke situ. Jadi nanti biar bisa sekolah bisa menjadi lebih disiplin misalnya semangat atau bagaimana. Anak-anak dari dirinya sendiri itu tadi karena kontrol darinya dari dirinya sendiri. Kalau sudah ditanamkan hal yang positif mulai dari dirinya sendiri, motivasi itu tadi nanti yang kita harapkan adalah hal yang baik. Itu terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu. Mohon maaf menunggu waktunya. Saya sudah bisa kundur, belum bisa kundur. Terima kasih sekali lagi dan selamat siang. Selamat pagi.
keyakinan di dalam kelas ini adalah yang nantinya memuat hal yang positif. Hal yang positif ini misalnya kalian semua ini kan beragam, tidak ada yang sama, ya kan? Satu dengan lain tidak sama. Kelamin saja ada yang berbeda dengan cowok dan cewek. Nah, dengan hal yang seperti ini, kalian kan memerlukan sesuatu yang bisa membuat kelas ini menjadi bisa solid, bisa kompak. Nah, nanti silakan diwujudkan dalam kertas yang ibu bagikan nanti. Akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok menjadi 5 ya, ini 5 ya. Nanti silakan dituliskan di sini berupa kalimat tidak apa-apa. Kemudian nanti akan kita sarikan menjadi hal-hal yang positif apa tadi. Misalnya tadi kalau kalian mengerjakan praktek itu kan harus mengambil buku praktek di bawah, kemudian dibawa ke sini. Nah, setelah selesai harus diapakan? Sesuatu seperti ini, hal yang seperti ini tadi, buku praktek yang kalian kerjakan kemudian dikembalikan lagi, itu namanya bentuk apa? Tanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, itu nilai yang positifnya itu ya. Oke. Untuk kelompoknya tadi sudah dibagi, silakan ke kelompok masing-masing. Terus gimana? Mengembalikan virus dalam ya, contoh yang kita lakukan ini tanggung jawab. Habis itu pikir keras tanggung jawab. Itu WJB. Dan kita katakan yang kita pilih, tapi malah kayak gitu. Tapi tidak di dalam bahasa kalimat. Ini nanti biar kalau kemudian tapi bawahnya juga harus tulis misalnya tidak ada perbedaan status sosial, sesama saling menyayangi, saling mengerjakan tugas tepat waktu. Aku punya ini, Bu Ikan tadi loh di depan kan.
kaget loh. Kita mesti saling melengkapi. Saling Respect. Ini miring gak sih? Ini sayang. Tanggung jawab sudah tanggung jawab. Ini tanggung Cahian. Kenapa tulis kayak gini? Enggak, ini tuh buat contoh pakai pensil tadi. Ah, terus ini secara ini dia. Ini lagi ya?